Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para kiai, para sepuh yang saya hormati, wabil khusus pengurus takmir Masjid Aulia Setona Gedong, teman-teman semuanya yang saya hormati, wabil khusus Gus Asrul, dan juga MC kita Mas Andri Cahaya Budiawan, dan juga tukang syuting kita Mas Gus Irham yang paling istiqomah nih soalnya nyuting. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di majelis yang barokah ini. Semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya hanya pengganti saja. Sebenarnya yang kedah rawuh niku wonten Gus ingkang kedah rawuh, tapi karena ada halangan kula mewakili mawon. Saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita menjadi orang yang peka, menjadikan orang yang berusaha untuk memahami, berusaha untuk bisa merasakan setiap dan memaknai setiap apa yang kita alami di kehidupan ini. Kadang-kadang hidup ini kita lalui begitu saja, dengan tiba-tiba sampean tiba-tiba pagi lagi, tiba-tiba sudah sore lagi, tiba-tiba sudah ahad wage lagi, dan seterusnya sampai kelak jangan sampai menjadi sebuah penyesalan kita sudah menjelang akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kita bisa merasakan, dengan kita bisa peka terhadap semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya yang harus kita jadikan sebuah perhatian adalah bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai zat yang kelak menjadi pemimpin, yang kelak menjadi satu-satunya yang menentukan nasib kita di akhirat. Sebenarnya beliau setiap hari secara bertubi-tubi, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, dan setiap harinya niku memberikan tanda-tanda kecintaannya kepada hambanya. Akan tetapi kita sebagai manusia sering boten kraos, tidak terasa. Saya contohkan ngeten mawon, jangankan Allah, sesama manusia saja kadang-kadang kita mendapatkan perhatian dari orang lain, mendapatkan kasih sayang dari orang lain, mendapatkan kasih sayang atau cinta dari orang lain, itu saja kita tidak terasa. Sampeyan mungkin menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh, ya tidak selalu implementasinya ke perjodohan, ya, bukan selalu implementasinya ke percintaan, boten. Ya mungkin saja itu terjadi. Jadi sampeyan ini sebenarnya diperhatekne karo bocah, akan tetapi sampeyan cuek, sampeyan boten kroso, karena memang hatinya tidak peka. Itu saja
berpotensi membuat kita kehilangan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, dan berpotensi juga membuat sebuah penyesalan yang besar ketika kita melewatkan cinta atau kasih sayang dari sesama manusia itu saja, yang seharusnya bila kita peka akhirnya bisa menyikapinya dengan baik. Sampean mau meneng-meneng elek-elek ong ini tiba-no enek sing nyenengi pamane. Tapi sampean gak kroso, maka itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk, semua orang pasti seneng dicintai, diperhatikan. Ngoten nggih. Apa meneh mbak-mbak niki wis gak diperhatikan 2 detik mawon mesti nesu mesti ngamuk-ngamuk nih. Maka dari itu monggo kepekaan di dalam hati ini selalu kita, makanya zikir niku nggih penting. Setiap ngaji kita ada zikir, ada istighosah. Niku penting sekali karena istighosah ngaji niku mengasah kepekaan hati kita, khususnya kepekaan kita terhadap tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja kalau cinta terhadap seseorang dan tidak terbalas atau cintanya bertepuk sebelah tangan, niku galau nih iso 7 wulan nih, bahkan bisa lebih. Jangan sampai galaunya manusia saja itu bisa berbahaya untuk kita. Sampean membuat orang lain menjadi sakit hati, atau sampean membuat orang lain menjadi merasakan terdolimi oleh sampean walaupun sampean gak kroso telah mendolimi orang tersebut, itu saja sangat berbahaya. Apalagi sampean sampai membuat Allah Subhanahu wa taala marah karena berkali-kali kita sudah diberikan tanda-tanda cintanya, akan tetapi sampean mengabaikan itu. Naudzubillah min dzalik. Pertama berarti intinya adalah kepekaan itu. Dan salah satu cara untuk mengasah kepekaan tersebut ya dengan zikir itu. Zikir niku ya dirasakne, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hatinya sampean jenengan asah terus bahwa sampean ini sedang mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lah Tuhan itu apa? Tuhan adalah pencipta semesta alam yang merajai seluruh alam. Maka dari itu padha koyok sampeyan semisal di sekolahan tahu bahwa yang masuk itu adalah guru, sampeyan asale ruwame di kampus atau di sekolahan, sampeyan asale rame. Ketika datang gurunya, lek atine sampeyan peka, maka sampeyan akan tenang, mesti meneng akhirnya, karena tahu itu guru. Apalagi yang masuk kepala sekolah, kalau sampean ngeh, maka sampean akan diam dan memberi penghormatan dan akan memulai pelajaran. Tapi lek sampean gak ngeh, atine gak peka, ya panggah rame. Walaupun kita tahu itu guru kita, walaupun kita tahu itu adalah kepala sekolah kita, walaupun kita tahu itu adalah orang tua kita, tapi lek atine sampean gak peka, maka sampean akan tetap mengabaikannya, sampean akan tetap tidak menghormatinya. Dan itu tidak baik. Padahal itu barang sing ketok. Beliau-beliau ini kan ketinggalan, ketika hadir ketinggalan. Sampean melaku pada saat di sekolahan melewati kepala sekolah, kalau sampean hatinya peka, rasane niku peka, ya mesti memberi penghormatan, salam dengan baik. Lek cah saiki ora, Pak, apa yang di? Di gurune niki di, ya Allah. Nah itu karena memang, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya? Bagaimana kita bisa merasakan cintanya? Kalau hati kita niki mboten diasah. Berarti mulai sekarang monggo dimaknai terus kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun hal-hal itu sepele banget. Pamane sampean berangkat ke sini tadi, kadang-kadang kita niki ngerti wong liya kurang ngati-ngati numpake motor, kita di dalam hati ini sudah menggerutu.
wah wong ki numpak motor menggok ora jelas. Kita sudah menggerutu itu. Atau jalanannya macet, Pak iya sing disalahne kok ndi sini. Sampai nyalahne wali kota, nyalahne sembarang barang, sampai nyalahne presiden. Seperti itu. Padahal hanya karena sebuah perjalanan yang sebenarnya tertundanya itu mungkin cuma 1 menit atau 2 menit. Tapi hati kita ini sudah mboten sabar. Nah itu dimaknai mawon. Untuk melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kaumnya, terhadap umatnya, tentunya kita bisa melihat dari contoh yang nyata, yaitu makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang kita sangat harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah sangat yakin dan pasti dan harus meyakini bahwa Allah niku ya paling cinta terhadap Nabi Muhammad. Berarti kalau pengen melihat tanda-tanda cintanya Allah kepada makhluk, ya lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku sing paling ditresnani karo Gusti Allah. Paling ditresnani. Dan umat yang paling ditresnani kali Gusti Allah niku adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean niki umat Muhammad nggih? Umat Muhammad. Berarti sampean sebenarnya sangat dicintai kali Gusti Allah. Gare awakmu iki ngeh ora iki? Bahaya iki lek ra ngeh lek sampean dicintai Allah iki bahaya. Siapa tahu sampean niki buktinya apa? Sampean tidak diciptakan di zaman jahiliyah. Bayangkan sampean diciptakan di zaman jahiliyah. Wes ngawut sampean diciptakan di zaman sekarang mau menjadi umatnya Nabi Muhammad aja kita masih ngawut kok hidupnya. Apalagi di zaman jahiliyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cara kasar ngomong wong Jawa no prejengane kaya dhewe iki sik dadi umat Muhammad iki jan bejo tenan ngene. Ya Allah, manusia sesempurna itu memiliki umat yang seperti kita niki ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sampean di era yang luar biasa ini, Car Free Day dan lain-lain, banyak sekali hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan. Tapi sampean ternyata memilih ngaji, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sadurunge ngaji ya Car Free Day sik gak apa-apa. Gak apa-apa. Blonjo-blonjo riyin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda-tanda cintanya kepada Nabi Muhammad? Ada gambaran di sini di dalam ayat Al-Qur'an. Niku surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti bisa disimak atau dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-Baqarah ayat 214. Artinya ngeten. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kita menyangka bahwa kita akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu al-ba'sa'u, belum datang kepadamu hal-hal yang sudah dialami ya. Masalul ladzina khalau min qablikum,
hal-hal yang dialami oleh umat-umat sebelummu. Massat humul ba'sa, mereka mengalami yaitu bangete fakir, mengalami benar-benar butuh banget, mentok. Cobaan ini pun gak karo-karuan sing sampai mentok. Pamane Mas Sarip niki salah satu moderator andalan kita juga. Niku wis ngelamari wong wedok turu dindi pamane ngono. Wis mentok ora enek sing nampa-nampa pamane ngoten. Niku sebenarnya tujuannya Allah Subhanahu wa taala ben awake dhewe sumeleh. Ruwo jodohmu niku di tanganku. Usahamu yang sekeras apapun mentoke niku panggah Allah Subhanahu wa taala mangke sing memberikan solusi. Jadi sebenarnya ngeten niki berarti Gusti Allah cinta banget teng ngene Mas Arif niki masyaallah. Nggih. Cinta pol. Kadang-kadang ada mungkin sampean kalau sharing terhadap orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengalami banyak sekali masalah tentang ekonomi. Lek sampean usia ngene-ngene iki kira-kira cek gong patek ngalami masalah ekonomi. Enten tiyang niku sing sampai ya Allah. Sakjane tiyangnya sae. Tapi nggih mboten sugih-sugih, tapi kalau Gusti Allah nggih diparingi ujian gadah utang kathah. Wonten tiyang gadah utang niku jangan diartikan orang tersebut adalah orang yang jelek. Bahkan kadang-kadang semua orang niku bisa saja mengalami hartanya wis gak duwe, gadah utang kathah, mentok pun mboten saged teng pundi-pundi malih. Lah sayangnya di Indonesia niku sudah kadung banyak jargon lek wong utang niku empane piye. Jadi akhirnya nek wong utang niku dhewe wabut memberikan bantuan. Padahal menghutangi niku jauh lebih baik daripada memberi. Soalnya napa wong sing utang niku berarti butuh tenan. Butuh tenan. Gus Dur niku sampai nate ada orang nipu Gus Dur. Padahal Gus Dur niku tahu kalau ditipu. Tapi kalau Gus Dur panggah diparingi mawon, ditangkleti kalih putrane. Jenengan niki padahal jelas-jelas ditipu kok purun. Lah wong niku lek wong utang mawon niku butuhe berarti butuhe pol apa meneh sampai nipu berarti butuhe nemen. Berarti yang sing butuh banget ngoten niku ketika kita bantu maka pahalanya pasti lebih besar. Sekarang jargonnya moga utang mesti ra balik. Jadi al-ba'sa niku kebutuhan yang benar-benar sampai fakir nemen, sampai butuhin nemen sampai mentok. Wad-darra'u sakit. Dulu sering ada bala ada nganu. Kita alhamdulillah wis mek corona ngoten tok Kak. Wis ora nemen-nemen lah. Sing nemen beritane. Sing nemen beritane. Dan corona itu sebenarnya kemarin kalau kita alhamdulillah bisa sabar dan bisa memaknainya, insya Allah dia termasuk umat yang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zulzilu, dan cobaan yang bertubi-tubi, guncangan-guncangan yang terus menerus. Jadi iso mlebu surga niku pancen kudu nglewati ngoten niku, mesti ngoten lek ayat niki. Makanya kita kalau menilai seseorang jangan dinilai dari wong iki kok padahal cah kae lho. Kancane sekolah kan saiki wis iso tuku mobil. Wong iki panggah ngontel ya ngoten. Kae lho kancane wis lho, padahal tiang yang masih diuji seperti itu padahal nggih sampun siang malam nyambut damel. Justru yang bertubi-tubi seperti itu malah sebenarnya sedang ditunjukkan oleh Allah cintanya. Lho apa dikira Kanjeng Nabi mboten nate diuji oleh Gusti Allah masalah al-ba'sa banget butuhe. Nate riyen Kanjeng Nabi niku nikah sama Siti Khadijah, wah kaya raya luar biasa. Setelah itu dakwah Masya Allah, sampai ada kisah ketika Siti Khadijah niku dulu kan dimuliakan, dulu banyak hartanya.
ketika ngewangi dakwah Kanjeng Nabi akhirnya hartanya banyak sekali yang terkuras dan bahkan dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Itu Nabi Muhammad itu. Bahkan menurut kisah beliau niku pernah di masa-masa akhir hayatnya menggadaikan baju besinya. Jadi sampean lek gung sampai nggadek nih kelambi ini urung patek melu Kanjeng Nabi. Oh niku guyon ya. Aja dikira sunnahe Kanjeng Nabi nggadekne mboten. Niku guyon mawon. Aja diketok lah sing nggo Mas Irham. Niku sampai mengalami himpitan ekonomi yang kebutuhan yang luar biasa, akhirnya Kanjeng Nabi menggadaikan baju besinya. Ketika menggadaikan baju besinya nyuwun sewu, bahkan menurut riwayat niku belum sampai beliau bisa melunasi, beliau sampun situ. Nate masalah ekonomi Kanjeng Nabi ini. Jadi jenengan mangke di masa-masa mungkin sudah menikah, sudah berumah tangga, mungkin saja akan merasakan hal itu. Akan tapi maknailah bahwa itu sebenarnya Allah sedang mencintai dan sangat mencintai sampean semuanya. Artinya apa? Jangan alihkan kebutuhanmu untuk memenuhi nopo sing jenengan butuhne niku selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah jawil sampean ngono. Sampean ojo madepe nyangoni wong liya. Akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Wadurro, Kanjeng Nabi Muhammad dia nanti gerah, bahkan sampai di akhir hayatnya. Para nabi-nabi Allah juga diuji gerah. Nabi Ayub, masya Allah, wis gerah ini wis karo-karuan sakitnya ini pun coroti yang biasa, sing imannya tidak sampai seperti Nabi Ayub ngoten niku bisa saja putus asa. Masalah keluarga, jangan dikira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya dalam memanage keluarga terus gene ujian mboten. Sifat cemburu niku kan pancen dimiliki, menungso normal cemburu. Siti Aisyah niku cemburu. Lek cemburu nyangone wong sing jek urip nu jek normal. Siti Aisyah niku cemburu terhadap Siti Khadijah yang pada saat itu sudah sedo. Jadi sampean lanang-lanang iki lek duwe bojo kadang-kadang rada meneng ujug-ujug ngoten niku wis normal mawon. Nggih, niku berarti sampean kakean dolan kira-kira. Kakean dolan tapi ora patek ngekeki apa-apa. Nggih. Nah hal itu kita harus tahu. Normal mawon istrinya Kanjeng Nabi ngoten tiba-tiba cemburu terhadap Siti Khadijah yang pada saat itu padahal sudah meninggal. Siti Aisyah nih. Siti Aisyah niku padahal istri Kanjeng Nabi sing paling enom. Ngoten lho. Niku mawon kudune kan mbah aku paling enom. Aku ayu mestine jikan, paling ayu mestine. Niku mau jek krasa cemburu terhadap Siti Khadijah. Bukan hanya itu, bahkan Kanjeng Nabi pernah mengalami ujian ke keluarga, yaitu fitnah perselingkuhan. Wah berat banget itu. Sesosok Nabi yang dimuliakan sekali oleh paling mulia, tiba-tiba ada terpaan isu istrinya hadisul ifki, diisukan atau difitnah oleh orang-orang munafik telah berselingkuh. Bayangno, mbiyen go ngene YouTube klarifikasine piye? Hah? Nah, saiki no dulu klarifikasi. Padahal bener-bener keliru. Ngoten. Zaman sekarang bener-bener keliru, klarifikasi selesai. Nah, zaman itu bayangno betapa sulitnya, masya Allah, ujian-ujiannya tiang-tiang riyen. Makanya sampeyan wis tong gandolo total yang ulama-ulama riyen, kiai-kiai, sahabat-sahabat. Tidak seberat
awake dhewe tenang mawon. Sampeyan paling pol niku lah apa to paling? Paling pol niku napa dhewe? Lek gung masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Wa zulzilu niku paguncangan yang terus-menerus niku menungso mengalami niku mangke. Permasalahan ini belum selesai, tiba permasalahan baru. Permasalahan baru belum selesai, tiba permasalahan baru. Sampai akhirnya niku wau, kalau Gusti Allah lek gak sadar-sadar dimentok nih. Atau kadang-kadang sebenarnya orangnya sudah soleh, tapi kalau Gusti Allah jadi tahu terus nih, tujuannya apa? Semakin meningkatkan derajat itu yang tersebut. Ngoten. Tapi lek tiyang niku malah ora tahu didemek belas kali Gusti Allah. Men sehat, loro niku paling ekor kesandung krikil ngoten tok. Niku malah nyamari ini. Jadi sampean tahu sakit, tahu nganu ngoten niku malah alhamdulillah. Berarti sampean didemek kali Gusti Allah. Apalagi masalah kemasyarakatan, masalah umat pada saat itu, wah Kanjeng Nabi Masya Allah. Masalah dakwah apalagi sampeyan ngenekne CCS ngenekne ngeten-ngeten niki cik pas cik sekeco panggonane penak ngeten iki sae. Kanjeng Nabi dulu kemana-mana sampeyan ngaji minal bandari ilal stono gedong niku wis numpak motor cepet mang menit. Kanjeng Nabi riyen bayangkan dari Mekah menuju ke Thaif, menuju sahabat-sahabatnya disuruh hijrah ke Habasyah. Habasyah niku padahal Ethiopia. Kapan-kapan sampean Google Map Mekah yang Ethiopia itu pirang kilo. Niku mau dilakoni. Dari Mekah menuju Madinah untuk mengembangkan dakwahnya. Beliau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, diasingkan dan seterusnya, bertubi-tubi sampai akhirnya benar-benar inna fatahna laka fatham mubina niku teng akhir hayate Kanjeng Nabi. Muga-muga kita husnul khotimah. Tapi ngene niku pancen terus. Lah niku adalah hal-hal yang akhirnya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling mulia, manusia paling sempurna. Kalih Gusti Allah diuji kados ngoten niku. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dakwah ratusan tahun. Ora enek sing gelem melu, anake ra gelem melu, bojone gak gelem melu. Abot. Tapi niku cara Allah menunjukkan cintanya. Jadi sampeyan kalau ada satu permasalahan, dua permasalahan, tiga permasalahan atau bahkan permasalahan yang terus-terus bertubi-tubi, tetap semuanya itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya itu adalah cara Allah untuk mencintai sampeyan kabeh, cara Allah untuk memberikan kesempatan sampeyan antadkhulul jannah, melebet surgane Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan door prize terbesar, bukti rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngoten carane Gusti Allah niku ngoten. Wah lek carane ngono wis aku rasa dicintai kali Gusti Allah apa iya ya kacau iki. Lek mboten dicintai kali Gusti Allah masyaallah naudzubillah min dzalik kita. Naudzubillah min dzalik. Tenang mawon. Kesusahan, cobaan dan apapun yang kita alami teng donya niki semuanya nanti akan selesai dan kita akan istirahat ketika kita nanti mendapatkan surganya. Karena lek sampeyan wis iso mlebu surga niku Gusti Allah pun to, bahkan pipis mawon mboten wonten minjing. Kita niki kan ya pipis niku sepele, akan tapi contoh mawon nggih, pamane sampeyan ziarah Wali Songo kebelet pipis napa kebelet ngengek, terus jedinge niku antri, niku ana dhewe susah. Menjadi permasalahan besar akhirnya. Lah hal itu yang menjadi permasalahan ayo dhewe teng donya yaitu pipis niku benjing bahkan di surga niku ditiadakan. Jadi ora enek wong antri jeding minjing nang teng surga niku.
Mboten wonten tiyang antri jeding. Muga-muga mlebet surga standar ngoten nggih. Jadi intine dimaknai mawon. Ngapunten Kang kathah kula ngajine niku mawon. Bahwa satu, monggo mulai sekarang diasah kepekaan hatinya. Soalnya kita ini hidup di dunia niki ada satu zat yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menebar cintanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak peka terhadap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita peka terhadap cintanya Allah, menyambut cintanya Allah, maka Allah akan memberikan hadiah terbesar bagi kita, yaitu ridho dan rahmatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan bisa kita sharingkan di sini, monggo. Alhamdulillah kajian dari Al-Ustaz Aizat Sauroni sampai selesai. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab 2 atau 4 pertanyaan, monggo. Dari semua orang, semoga bukan kita ya, semoga kalian semuanya yang belum menikah mendapatkan istri yang solehah ataupun suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pertama, jodoh itu di tangan Tuhan. Kita harus yakin, kita harus meyakini itu, bahwa yang menentukan jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ditulis sejak dulu jodoh sampean. Bisa jadi jodoh sampean niku kok gong temu-temu bakno cik sekolah TK mending ngoten. Cik Willy. Solehah adalah al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Berarti parameternya adalah orang yang dengan Allah baik, dengan sesama manusia baik. Ikhtiar, ada ikhtiar zahiriyah, ada ikhtiar batiniyah. Ikhtiar zahiriyah berarti ya sampean harus melihat itu dulu sebelum menentukan pilihan. Datang Al-Qur'an itu fadfar bidzatiddin. Jadi wong sing benar-benar memiliki komitmen keagamaan. Pancen istri solehah penting banget nih. Nabi Musa niku walaupun diasuh di kalangan kafir, di kalangan orang-orang yang dolim, tapi memiliki ibu yang solehah, yaitu Siti Asia. Akhirnya kita jadi nabi. Jadi tiang sae penting. Maka dari itu ya delok niku, kalau dohiriahnya harus ada upaya dari kita, yaitu melihat perempuan tersebut. Jadi mboten syukur ayu, mboten syukur yo ayu alhamdulillah lah. Ya muga-muga ayu sugih solehah pisan ya alhamdulillah. Tapi lihat itu juga. Carane piye? Berarti ya ndelok ngaji ora bocahe, mondok ora bocahe. Lah terus lek bocah sing mboten mondok, mboten ngaji pripun? Berarti ya sampean lek pengin, karena solehah itu tidak harus ketika sampean menikah, akan tapi bisa jadi solehah itu setelah menikah. Ya gak apa-apa. Jadi harapan kita memiliki istri solehah niku tidak harus ketika menikah wis solehah. Ya syukur-syukur ngono. Akan tetapi solehah cah enom niku paling ya piye ta, nggih ta? Solehah cah enom iki ya piye. Yang penting setelah menikah niku satu, nikahnya diniatillahi taala. Pernah saya ngajikan di pernikahannya Mas Andri ini selaku manten baru ini. Nomor 2, setiap pilihan di dalam rumah tangga itu dipilih yang membuat kita bisa memudahkan beribadah kepada Allah. Nomor 3, saling mendoakan. Jadi solehah setelah nikah juga bisa. Solehah setelah nikah juga bisa. Soleh setelah nikah juga bisa. Kalau pengen sudah soleh atau solehah sebelum menikah, ini wow dilihat dulu.
bagaimana perhatian calon kita itu atau yang kita harapkan menjadi istri kita atau suami kita itu wis ngaji porong, dari kalangan keluarga yang bagaimana, lingkungannya bagaimana, itu didelok secara dohiriyah nih. Secara batiniyah berarti ya monggo terus memanjatkan doa yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ndonga niku kan sing maju jek nafsune. Nah niku kula niku jane pun ndonga. Lah berarti niku jek nafsu niku. Wis muncul kula niku jane wis ndonga. Berarti ndonga niku pun mengeluh. Dan patokan baiknya atau tidaknya orang hidup di dunia ini bukan tentang wis oleh jodoh pegung, bukan tentang sugih napa mboten. Akan tetapi bagaimana dia niki ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama maneh sampean wis usaha, sampean wis ndonga, wis pol-polan, tapi kok dereng angsal-angsal, maka ridho dengan apa yang sedang diberikan oleh Allah niku adalah solusi terbaik. Karena walaupun sampean belum mendapatkan secara zahir cinta dari sesama manusia, sebenarnya sampean ini sedang bermesraan dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya kita terus berdoa semoga cintanya Allah dengan cintanya sesama manusia tadi benar-benar bisa berkolaborasi untuk membawa keselamatan kita di dunia wal akhirah. Ojo sampai dhewe wis dicintai kali Gusti Allah, besen cinta kepada manusia akhirnya kalah karo pasangannya. Kita sudah soleh, solehah, sampean wis sregep ngaji, pasangannya akhirnya ternyata tiyang sing mboten sregep ngaji, akhirnya sampean malah gak gelem ngaji. Gara-gara nuruti pasangannya. Naudzubillah min dzalik. Berarti niku secara zahir sampean didelok wong-wonge ngaji apa ora, wonge anu apa ora. Mondok ora syukur-syukur, lek mboten mondok kalangan keluarganya bagaimana? Kalau secara batiniah nggih ndonga. Wis gak amalan-amalan mumet ya sampeyan gitu. Amalan niku kadang ada malih ngeten. Wah aku ngamalne niki tak nggih golek jodoh. Lah engko lek ra temu-temu nyalahne sing ngamalne akhire. Lah niku tambah dosa meneh. Padahal pancen ya urung wayahe ngoten. Kula niku diwarai kalih guru kula ngeten. Guru kula pernah angsal amalan saking Mbah Yai, salah satu Mbah Yai. Terus gak sata sebutnya kapan-kapan lek petuk neng omahku engko tak omongne. Ngene lho. Lek pengen ndang oleh jodoh, engko ngamalno iki. Jajal amalno ping sitok seminggu, engko lek rong moro amalno neh seminggu neh, rong minggu. Engko lek rong moro neh amalno neh 3 minggu. Lek rong moro neh jodohmu ya paranono. Artinya apa ya, sebenarnya di usahanya kita itu, di ikhtiarnya kita, bukan tentang amalan itu dengan ibadah, diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sama oleh ngamalan saka yai sholawat supaya rezekinya lancar. Selain berniat seperti itu, niat yang paling utama tetap ngibadah dumateng Gusti. Niku mangke katut dewi. Ndak suwi jomblo ndak kathah ganjarane ini. Tapi lek ndang cepet rabi nggih cepet oleh lipat gandaan ganjarane. Berarti padha apike kabeh ngoten lho. Ngoten nggih, berarti usaha dohirnya ya dilihat, diraba, diterawang. Mboten asal diraba nggih rong rabi ya. Dilihat backgroundnya dan seterusnya, pendidikannya itu dohiriahnya, batiniahnya nggih ndonga niku insyaallah. Tinggal berarti kakaknya atau siapa itu harus. Akan tapi kalau sampeyan niku sudah memenuhi syarat untuk menikah, ini perempuan gitu, laki-laki kan sembarang los, laki-laki niku milih sapa mawon aman. Lek perempuan memang harus ada walinya, harus dinikahkan oleh wali. Akan tapi kalau memang hal itu benar-benar sudah sesuai syariat dan ketidakmauan tiang sepah niku untuk menikahkan itu sebenarnya melanggar koridor, maka bisa kita meminta tolong wali hakim. Akan tapi untuk kasus niki megur karena jauh niki masih harus dimusyawarahkan, harus tetap sama wali nggih. Harus restu orang tua. Ya dimusyawarahkan dengan baik lah.
Dan kalaupun nanti benar-benar akhirnya belum jodoh dengan yang kita harapkan ini, ya semoga yang lainnya nanti jodoh yang akan datang itu lebih soleh lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang paling utama sebenarnya masalah bagaimana musyawarah dengan keluarga itu dengan baik. Jangan egonya dulu yang didahulukan. Pokoknya iki. Sebenarnya wong tua ini pamane kita saged musyawarah kanthi sae insyaallah. Insyaallah. Lah, yang membolak-balikkan hati ini kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita musyawarahnya yang baik dengan tata krama, dengan akhlakul karimah kepada orang tua kita, memberikan pengertiannya niku tidak dengan emosi. Kadang-kadang ada kan gara-gara emosi akhirnya buntu musyawarahnya. Tapi kalau kita dengan akhlakul karimah, bisa dengan cara-cara seperti pamane tiyang sepah niku sagete musyawarah atau sagete menerima ucapan dari salah satu seorang tokoh atau kiai A, maka kita bisa matur ke kiai tersebut untuk menjembatani permusyawarahan antara jenengan dengan orang tua jenengan dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan restu tersebut. Terus masalah sedangkan ia adalah lelaki soleh itu ya sudut pandang lah, relatif. Kalaupun memang niku tasik dereng direstui, kita sudah musyawarah, sudah matur dengan baik masih dereng direstui, saya yakin sebenarnya sedang dipersiapkan jodoh yang lebih soleh untuk sampeyan kabeh niki. Sebenarnya ngoten. Jadi manut tiyang sepah niku sae. Lek malah tiang-tiang biyen niku wis ora golek dhewe biasanya. Zaman saiki pancen usume golek dhewe. Tapi gak apa-apa, mboten napa-napa. Wis zamanipun ngeten. Zamanipun ngeten. Jadi menurut saya dari sudut pandang niku mawon monggo digudak mawon restune tiyang sepah. Kalau panjenengan yakin dengan orang tersebut dengan cara musyawarah yang baik, dengan cara matur yang sae, dengan akhlakul karimah. Pun Mas Andri. Ditutup atau Tadi nggih, saya tekankan bahwa wali lagi. Orang tua di sini maksud saya adalah wali. Kalau wali memang harus entah dia merestui atau tidak, yang jelas dia harus hadir dalam syarat pernikahan tersebut. Wali ini. Kalau tidak merestui tapi gelem ngrapekne ya ora apa-apa, ya dadi sah. Kadang-kadang kan orang tua kita gak ngerestui tapi terpaksa ngrapekne ya sah mawon. Atau walinya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, ibunya gak ngerestui, terus masih gelem ngrapekne ya sah. Jadi terkait sah atau tidaknya, yang penting ada wali, bukan masalah restu atau tidak, ya. Bukan masalah restu atau tidak, yang penting ada wali. Dan wali itu bisa wali hakim di situasi-situasi tertentu. Ini butuh detail pembahasannya kalau itu. Panjang nanti. Selanjutnya tadi ada pertanyaan bahwa punya dulur suaminya meninggal ngoten nggih? Hah? Mengeluh terus. Nah, nggih. Ya. Kalau sampean memang benar diberi saran ngeten mawon, suami sampean mengeluh seperti mengeluhnya niku karena ditinggal ngoten niku nggih? Nggih. Iya. Mengeluhnya niku karena ekonomi napa karena ditinggal sama suaminya itu? Mas Irham sampean pareng nih Mas Irham. Nggih. Masalah ekonomi dan anak juga kayak punya anaknya kurang kasih sayang dari ibunya, terus ngeluh gini kok aku Kok kena masalah terus? meninggal sama suaminya juga kan, itu anak ibunya itu juga dilima Pedot-pedot kan. Diulangi intinya intinya itu dia tuh mau kembali lagi, dia mau sholat itu terus
Ya, nggih, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih, Pun. Siap. Anaknya ini juga terlantar, juga untuk memperhatikan anaknya. Nggih, siap. Kembali lagi bahwa dari hal-hal ini terbukti ketenangan hati ini paling utama di dalam kehidupan ini, nggih. Kepekaan, ketenangan hati, kepahaman kita bahwa nopo sing kita lampahi niki adalah bukti cinta Allah. Suami nyuwun sewu sampeyan yes muga-muga diparingi keluarga ingkang bahagia, ngoten nggih semuanya. Akan tapi kebahagiaan itu jangan diartikan tidak pernah mengalami sebuah guncangan. Ngoten. Nah, seperti halnya niki wau contoh kasus guncangan ditinggal suami akhirnya ekonominya menjadi kesulitan. Satu, ketika seorang suami meninggal, ketahuilah bahwa yang paling diharapkan adalah bukan kesedihan kita, akan tapi doa dari kita. Jadi sampean lek pancen cinta ning suamimu, cinta kepada istrimu, kok kelak meninggal dunia, yang dibutuhne duduk nangismu. Sing dibutuhne duduk etok-etok sedihmu. Sing dibutuhne bukan jeritan-jeritanmu. Akan tapi yang dibutuhkan oleh suami atau istri kita yang meninggal dunia itu adalah doamu. Dan ketahuilah meninggal itu hanyalah suatu jalan untuk supaya kita nanti kelak menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi lek suami atau istri kita meninggal dunia, sampeyan dongak nih sesuk sampeyan meninggal dunia kepethuk malih nang surga di kehidupan yang lebih membahagiakan lagi. Ngoten. Nah itu yang perlu ditanam niku pertama. Nomor kali masalah himpitan ekonomi. Seperti yang saya sampaikan di materi tadi bahwa menungso pasti akan diuji dengan al-ba'sa, himpitan ekonomi. Semua niku mboten dikira, jangan dikira orang yang kaya raya rumahnya magrong-magrong niku mboten mumet masalah ekonomi. Saestu mumet sami mawon. Akan tapi itu adalah sarananya Gusti Allah untuk nguji awake dhewe supaya awake dhewe niku antadkhulul jannah tadi. Nah, carane nuturi pripun? Sampaikan mawon kepada orangnya bahwa satu, monggo kabeh niki urip sing gadah Gusti Allah. Panjenengan diuji niki sing nguji nggih Gusti Allah. Lah, lek jenengan lulus tenggene ujian niki benjing hal-hal yang ngeten niki pun boten wonten malih wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlelap di dalam mengeluh, di dalam gresula dan yang lain-lain, maka hal-hal yang tidak enak ini akan terus-menerus sampai yaumul qiyamah nek neraka niku panggah gak penak mawon, naudzubillah min dzalik. Jadi lek sampean pengen ngeten niki mari, ya sampean berarti tetap harus ngibadah kepada Allah, harus tetap saya terhadap Gusti Allah, terima dengan kondisi yang diberikan oleh Gusti Allah, maka besok akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diparingi perso bahwa sampeyan mbuh melarat, mbuh sugih, lek atine panggah mboten tertambat dengan Gusti Allah, nggih sami mawon. Tetap akan gresula mawon menungso. Tapi nggih carane nuturi niku mboten kedah sadek saknyek. Apa malih dulur niku nuturi memang kudu masyaallah. Lek awake dhewe niku tok ngok, cara basa Jawane tok ngok niku gane bahasa Indonesiane napa bahasa Indonesiane tok ngok niku. To the point. Nah niku bahasa Inggrise. Bahasa Indonesiane kok ngene iki. Oh iya. Maka biasanya yang terjadi adalah tukaran. Syukur-syukur ikhtiar kita bukan hanya zahiriyah nuturi, akan tapi nggih Fatihai. Semisal kita Fatihai dulu. Sebelum kita bertemu untuk mengobrol, kita Fatihai dulu. Untuk hati orang yang akan kita krenah nih niku di Fatihai. Namanya Diana, kepada Diana Al-Fatihah. Di Fatihai sih. Siapa tahu nanti hatinya lembut ketika menerima ucapan kita akhirnya. Jadi sebenarnya nuturi niku mboten terkait kata-katanya, tapi terkait situasi hatinya dan bagaimana cara kita menutur. Nah, menurut kula ngoten. Pun ngoten nggih, sementara Mas Andri, karena kula harus teng ngrangga, semoga-moga dadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, fahimna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa waffiqna amalan sholihan maqbula wa tub alaina taubatan nasuha warzuqna rizqan halalan thayyiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur 'aybahum wa tub taubatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum waj'alil jannata mathwahum wa madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.